Record dulu. Oke. Oke. Jangan pamer rambut, please. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, ini pada sehat semua pada hari ini untuk memulai pembelajaran hari ini pada sehat. Oke, selamat datang Pak Lestari. Gabung ya, kemana aja nih Poni? Baru datang. Udah telat berapa menit ini? Ya, oke. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tentang PLC, Pak. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Syafrizal Arif Rahman, saya dari mahasiswa PPLK Untirta. Dan kebetulan untuk tahun ini saya mengajar di mata pelajaran instalasi motor listrik, khususnya mata pelajaran PLC ya, teman-teman. Jadi sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Yang pertama, Alicia hadir. Alicia. Yang kedua, Uus hadir. Uus Ustiaroh hadir. Hadir, Pak. Yang selanjutnya, Dias Eka Kusuma hadir. Oke, yang selanjutnya Melani. Melani nama panjangnya siapa Melani? Hadir, Pak. Mailani aja, nggak pakai Melani nama aja. panjang. Kemudian Muhammad Akil. Oke, Poni Lestari. Ini telat ya Poni ya. Kemana aja Poni? Ya. Oke, sebelum kita belajar mengenai PLC ya, saya ingin menunjukkan satu video dulu sebagai review apa sih PLC itu, dan ini adalah contoh dari sistem penerapan PLC di industri. Nah, silakan simak video berikut. Coba nanti sebentar saya share screenshot terlebih dahulu. Oke. Kelihatan videonya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Pak. Silakan simak dulu ya.
Oke. Yang baru hadir siapa nih? Taufik Alfiansah sama Tia Puspita ya. Selamat datang buat Taufik sama Tia. Oke, video tadi adalah contoh dari sistem penerapan PLC yang ada di industri. Namun sebelumnya itu adalah salah satu platform yang digunakan pada PLC yaitu Festo ya. Festo yang digunakan tadi ada beberapa komponen yang digunakan dan dioperasikan seperti aktuator Festo, seperti solenoid valve dan pneumatik. Sebelum kita jauh mengenai penerapan PLC pada Festo, saya akan menjelaskan sedikit apa saja sih karakteristik dan sejarah mengapa kita pakai PLC gitu ya. Saya coba share screen terlebih dahulu untuk materinya sebentar. Oke, udah kelihatan belum untuk PPT-nya? Udah, Pak. Oke, sebentar. Sudah, Pak. Introduction to PLC. Apa sih pasti yang pertama kali muncul di benak kalian pasti bertanya-tanya apa sih PLC dan apa pentingnya di instalasi motor listrik dan bagaimana cara menerapkan dan mengoperasikannya gitu. Bentar. Masih kelihatan ya PPT-nya? Nah. Masih kelihatan PPT-nya? Masih, Pak. Masih. Oke. Nah, kita perlu mengetahui landasan dan sejarah PLC itu dibuat pada tahun berapa sih? Jadi gini, hingga akhir tahun 1970-an, sistem otomasi mesin itu dikendalikan oleh relay elektromagnetik. Dan pada zaman itu, semua kendali itu berbasis relay dan bisa dilihat pada gambar itu adalah kumpulan dari ribuan relay yang digunakan pada sistem industri. Dan maka dari itu dirasa dengan penggunaan relay yang sebanyak itu efektivitas produksi menjadi sangat sulit untuk dikendalikan, apalagi ketika produksi berjalan dengan masif dan kita tidak tahu bagian mana yang perlu kita perbaiki dan di maintenance. Nah, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, tugas-tugas pengendalian dibuat dalam bentuk pengendalian terprogram ya. Jadi untuk memudahkan maintenance dan produksi. Kemudian di antara lain itu salah satunya adalah menggunakan PLC. Sebenarnya ada beberapa macam controller ya di industri itu ada PLC, kemudian yang paling baru itu basisnya Microtech dan ada beberapa lagi seperti Internet of Things dan sebagainya. Nah, untuk PLC sendiri jika dilihat kita tarik secara definisi itu maksudnya adalah programmable logic controller. Maksudnya adalah kendali program logika yang digunakan dengan secara terprogram gitu ya. Jadi nanti untuk pengendalian relaynya itu basisnya adalah pemrograman. Nah, nanti kita sedikit ulas. Kalian mungkin sudah mengenal program yang sudah ada ya di sana seperti bahasa C, kemudian ada bahasa assembly, ada bahasa HTML. Nah, untuk programmable logic controller ini mempunyai bahasa sendiri, nanti saya akan jelaskan. Nah, dengan PLC ini, sinyal dari berbagai peralatan luar di interface, maksudnya adalah dikontrol, sehingga fleksibel dalam mewujudkan sistem kendali. Semua program atau semua kontrol itu dikendalikan oleh satu komputer dan satu kotak PLC aja, begitu ya. Nah, kemampuannya dalam komunikasi jaringan memungkinkan penerapan yang luas dalam berbagai operasi pengendalian sistem. Jadi ini
untuk mengekspansi jaringan itu tidak lagi menambahkan relay ya, jadi hanya menambahkan beberapa output yang ada di PLC begitu. Nah, selanjutnya adalah urgency. Urgency kenapa kita harus pakai PLC adalah dalam sistem otomasi, PLC itu merupakan jantung sistem kendali ya, bisa dibilang PLC itu jantung sistem kendali. Nah, dengan program yang disimpan dalam memori PLC, dalam eksekusinya, PLC itu dapat memonitor keadaan sistem melalui sinyal dari peralatan input. Nah, kemudian didasarkan atas logika terprogram, ya, menentukan rangkaian aksi pengendalian peralatan output luar, begitu ya. Jadi ini adalah kenapa sistem otomasi itu sangat penting untuk dilakukan, karena ini basisnya adalah kalau kita mengibaratkan PLC itu di komputer, PLC adalah CPU-nya, jadi itu jantung pusat sistemnya gitu ya, itu adalah pusatnya. Jadi tanpa PLC ini pengendalian program itu basisnya ya balik lagi relay lagi, dan relay itu sangat susah untuk dikendalikan gitu. Nah, selanjutnya adalah diagram blok PLC. Nah, kita kalau misalnya mengenal sistem komputer itu, ya, kalau kita mengenal sistem komputer biasanya ada peralatan input, peralatan proses, dan peralatan output, ya, begitu ya, untuk komputer. Sebentar. Nah, itu saya lanjut lagi untuk peralatan komputer ya, seperti itu ya, ada input, ada proses, ada output. Nah, untuk PLC tidak beda jauh dengan komputer ya, secara diagram blok. Peralatan input itu nanti bakal saya jelaskan lagi untuk di bawahnya, selanjutnya ada beberapa peralatan input dan output. Secara gamblang ya, itu apa namanya, tugas-tugas untuk PLC itu sebenarnya sederhana ya, dan berulang-ulang, yang dikoneksi dengan yang lain menggunakan komputer melalui sejenis jaringan komunikasi yang mengintegrasikan proses yang kompleks. Ya, ini secara gamblang ya, diagram bloknya seperti ini. Gitu. Nah, untuk gambar bisa dilihat itu ada catu daya juga ya, ada peralatan catu daya dan peralatan penunjang. Nanti saya juga akan menjelaskan maksud dari catu daya itu sebagai apa, dan peralatan penunjang itu apa aja, dan memori yang tersimpan itu berupa apa, begitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat PLC itu ada didasarkan pada jumlah I/O ya, didasarkan pada jumlah I/O, dan dikategorikan sebagai PLC mikro, PLC rack, dan PLC mini. Nah, untuk jenis-jenis ini adalah menentukan berapa relay yang digunakan, berapa I/O yang digunakan. Untuk PLC mini biasanya ini hanya memakai kapasitas yang cukup kecil ya, hanya paling mentok di 10 I/O ya. Kalau teman-teman masih ingat dengan pelajaran instalasi motor listrik, I/O, ada yang tahu I/O? Nah, Input output. Nah, ya, input output ya, input output. Jadi kalau kita misalnya di pasar ingin membeli PLC ya, biasanya ditanya dulu tuh, mau beli yang berapa I/O gitu. Nah, kalau ditanya kayak gitu, berarti disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. Misalnya kita pengen beli PLC mini ya, yang Siemens itu. Nah, itu kan PLC mini ya, itu kita sesuaikan I/O-nya berapa. Misalkan kalau misalnya inputnya ada 5, outputnya ada 5, berarti bisa dikatakan itu I/O-nya 10. Begitu cara penyebutannya ya untuk PLC. Begitupun juga dengan rack dan mikro. Namun ini yang mikro ini tegangannya hanya mampu bekerja pada tegangan sampai 12 volt saja. Jika ingin diekspansi menjadi 24, ya ini tegangannya dinaikkan begitu. Nah, ini adalah sekilas interkoneksi perangkat luar dengan modul I/O PLC ya. Jika dilihat sekilas hampir sama seperti peralatan komputer, ada power supply begitu ya, ada apa namanya, peralatan terintegrasi di dalamnya. Di dalamnya juga ada semacam chip ya untuk menyimpan memori. Nah, untuk pengendaliannya itu menggunakan push button atau beberapa sensor, dan untuk outputnya itu ada relay, lampu, dan sebagainya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah perangkat input, output, dan penunjang pada PLC gitu.
Nah, perlu teman-teman ketahui untuk perangkat input PLC bisa dilihat itu ada sensor, yaitu yang paling atas di sini. Nah, ini adalah sensor, bisa dibilang ini sensor pressure ya. Jadi kalau misalnya di industri, kalau teman-teman tahu ada beberapa produksi yang mengandalkan pressure, ya ini menggunakan sensor pressure. Ini yang paling kiri atas ya. Kemudian ada sensor api ya, sensor api. Ini yang kecil biru, itu tegangan DC ya. Kemudian ini ada limit switch ya, ada limit switch. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya di mata pelajaran instalasi motor listrik kemarin, kemudian ada rotary encoder, bisa dibilang itu kayak counter ya, kayak counter. Jadi berapa jumlah barang yang masuk itu dia nge-counting barangnya. Kemudian ada sensor cahaya, push button yang biasa kalian buat di instalasi motor listrik, ada toggle switch, ada sensor proximity sama sensor infrared. Begitu ya. Kalian sudah mengenal inilah. Saya yakin kalian sudah kenal dengan peralatan-peralatan ini. Kemudian ada peralatan output ya. Nanti saya buka sesi pertanyaan untuk teman-teman semua agar yang saya sampaikan itu disampaikan semua baru nanti teman-teman tanyakan. Nah, untuk perangkat output di sini ada lampu indikator ya, seperti biasa pasti ada lampu indikator. Kemudian ada yang tahu nggak ini apa? Yang paling kiri bawah bentuknya kayak motor ya, motor listrik satu fasa gitu ya. Kalau ini di sini kita nyebutnya dengan nama silinder ya, silinder. Itu biasanya buat dorong barang. Nah, ini ada konveyor ya, kalau teman-teman tahu dan pernah kunjungan industri di pabrik Pokari atau di pabrik, mungkin kalian nanti ya PKL-nya di kelas berapa nanti PKL-nya? Di semester berapa gitu? Lupa ya? Ya, paling saya rasa kalian pasti PKL ya paling di semester kelas 2 paling ya. Kemudian yang selanjutnya ada kontaktor ya, ada kontaktor sama ini beberapa perangkat aktuator lain seperti ini buat suhu sih sebenarnya begitu. Nah, untuk perangkat penunjang itu bisa dibilang ini adalah komponen tambahan ya, ya biasalah kayak flash disk buat transfer program ya atau ngopi program dari komputer satu ke komputer lain, ada hard disk dan sebagainya. Kemudian ada komputer pemogram. Nah, yang selanjutnya ada software ladder. Ada software ladder buat kita mengendalikan program itu menggunakan itu. Nah, implementasinya apa ya yang di sini saya akan menjelaskan implementasi dari PLC itu apa sih? Nah, sebenarnya untuk implementasi dari PLC itu kita sebut dengan namanya bahasanya adalah ladder diagram ya. Ladder diagram ya. Jadi itu adalah bahasa pemrograman yang dipakai untuk menggambarkan secara grafis diagram rangkaian elektronika dan perangkat keras komputer berdasarkan logika berbasis relay pada PLC. Ya. Nah, untuk diagram ladder sebenarnya saya akan sedikit mencontohkan ya. Namun untuk hari ini saya kasih tugas nanti ya. Nah, ini adalah contoh diagram ladder ya. Kalau kalian kemarin sudah mengampu mata pelajaran instalasi motor pasti sudah tahu dengan gambar yang seperti ini. Kalau di gambar instalasi motor listrik itu biasanya gambarnya itu vertikal ya. Kalau misalnya diagram ladder itu tinggal dibalik. Jadi horizontal kayak gini bentuknya. Nah, garis vertikal L1 dan L2 adalah sumber tegangan ya. Garis horizontal itu tempat peralatan yang dikoneksikan gitu. Nah, ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba mensimulasikan ladder diagram pada softwarenya ya. Kalau teman-teman pengen tahu nama softwarenya ini adalah namanya CS Programmer ya, nama programnya CS Programmer. Dan kalau misalnya teman-teman pengen mengcopy softwarenya, nanti saya kirim di Google Drive dan ada beberapa rangkaian simulator ya. Ini saya sebenarnya memiliki beberapa software sebagai pelengkap ya. Kalau teman-teman pengen ya nanti saya kirimkan di Google Drive.
ada CX Programmer, ada simulator Mitsubishi ya untuk training PLC. Jadi ini simulatornya. Nah, saya akan menunjukkan yang Mitsubishi terlebih dahulu. Bentar. Ya, Mitsubishi mana Mitsubishi? Nah ini. Oke, udah kelihatan teman-teman untuk software ini software Mitsubishi. Udah kelihatan? Terlihat, Pak. Oke. Lihat, Pak. Oke, ini adalah contoh dari simulatornya ya. Nanti saya kirimkan juga untuk softwarenya. Nah, yang saya gunakan ini sebenarnya teman-teman mempunyai beberapa pilihan ya untuk kita mau belajar apa gitu. Jadi ini semacam software buat belajar sih, belajar PLC dari tingkatannya ada introduction, kemudian ada basic I/O, kemudian ada isi dasi itu kayak kita mau bikin timer, bikin begitu. Nanti saya jelasin dulu lah timer itu apa. Ada beginner, ada intermediate. Nah, kita coba buka untuk sorting by size. Nah, ini agak ya patah-patah software. Sebentar. Kita coba buka apa programnya. Nah, ini contoh programnya ya. Kalau ini sebagai contoh aja nanti bakal saya jelaskan dulu. Maksud dari ini tuh apa sih? Ini ribet banget gambarnya, nggak kayak instalasi motor gitu ya. Nah, saya kasih contoh, ini adalah gambaran proses industri untuk sorting by size ya. Sorting by size itu sortir berdasarkan ukuran gitu ya. Nah, begitu. Nih, misalnya saya mengoperasikan sebuah robot ya untuk mentransfer sebuah benda. Ini benda besar itu larinya ke atas begitu. Kalau saya kasih coba keluar nggak benda kecilnya. Nah, kalau saya kasih benda kecil itu bakal lari ke bawah. Nah, itu adalah contohnya. Jadi PLC itu kemampuannya sangat luas sehingga dalam hal part distribusi itu diatur sedemikian rupa agar proses distribusi itu berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya begitu ya. Nah, ini saya coba move lagi. Ini sebagai contoh aja. Sebagai dasar kita pindah ke CX Programmer. Nah, jika teman-teman pengen bisa apply sebuah program yang lebih advance, teman-teman perlu mengetahui lebih dasar, mengetahui ladder diagram dari dasar terlebih dahulu. Nah, ini dasar dari programnya itu adalah biasanya kita menggunakan CX Programmer. Ya, ini disesuaikan dengan fasilitas PLC di SMK kalian ya. Di sini kan adanya cuma Omron sama ini ya, sama Zelio ya, benar ya? Ini udah kelihatan belum software-nya? Halo? Software udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Oke. Nah, ini adalah software-nya untuk CX Programmer ya. Nah, di sini ada beberapa kalian sudah familiar dengan Word, ya ini hampir sama ya, ada create new, ada open file. Nah, seperti biasa kalau kita bikin sebuah project ya create new. Nah, di sini ada pilihan sesuai dengan PLC yang kita gunakan. Nah, untuk di SMK sini, SMK 2 itu kan makanya CP1E ya, CP1E. Kemudian untuk CPU tipenya adalah tipe E30 ya, E30. Nah, jadi kita pilih-pilih dulu device-nya apa, settingan CPU-nya berapa. Nah, ini adalah tampilan awal dari program ladder yang bakal kita gunakan. Nah, kalau kalian familiar dengan rangkaian DOL, saya akan mencoba membuat suatu rangkaian DOL. Itu rangkaian biasa direct online. Ya.
Di sini ada, saya jelaskan terlebih dahulu, di sini ada kontak new buat NO, normally open ya. Kalian sudah tahu mungkin normally open, ada normally close, ada new contact OR, ya jadi buat rangkaian OR, ada XOR, ya, new close OR gitu, untuk rangkaian XOR. Kemudian di sini ada new vertikal sama new horizontal, itu buat nyambungin rangkaian ya. Kalau misalnya kita pengen nambahin rangkaiannya ke bawah atau ke samping yang pakai ini. Kemudian ada new coil untuk coil biasa ya, coil open. Kemudian ini ada coil close. Jadi sebelum kerja ini udah close duluan. Kemudian ada instruksi. Ada instruksi itu seperti timer dan counter, begitu ya. Kemudian ada diferensial. Nah, itu kita coba pelajari dulu. Ini kita belajar dari basic dulu. Nah, ini ada beberapa fitur, ada file, ini kalau kita mau compare, ada edit, ada view, ini nggak terlalu banyak dipakai, ada insert, PLC. Nah, ini biasanya kalau kita men-set PLC itu mau menghubungin software dengan PLC-nya, ya, go online. Nah, ada beberapa catatan mengenai PLC ya. Jadi untuk mentransfer suatu program, pastikan kondisi komputer dengan PLC itu dalam keadaan online. Artinya PLC dengan komputer itu terkoneksi secara langsung menggunakan USB. Kalau tidak di work online, si ladder itu tidak bisa ditransfer. Ini ada fitur transfer programnya. Nah, ini ada program compile, ada simulasi. Ya, jadi kita ingin memastikan programnya ini udah sesuai atau belum, begitu ya. Nah, ini nggak terlalu banyak dipakai. Nah, kita coba membuat rangkaian DOL seperti yang di PPT tadi ya. Lalu kita tarik untuk tombolnya kita pakai 0 ya. Nah, saya sedikit menjelaskan untuk input dan outputnya. Kalau I/O yang kita pakai address 0 itu adalah inputnya. Kalau kita pakai address 100, itu adalah outputnya. Sebentar. Nah, kalau kita pakai address 100, itu adalah outputnya. Kalau kita kasih address 0, itu inputnya. Nah, kita kasih penjelasan. Ya, biar program ini dipakai buat apa sih, gitu. Nah, untuk 00 kita buat sebagai push button off, gitu aja. Untuk 01 kita pakai buat push button on. Gitu. Push button on. Kemudian, nah sudah, itu aja, 2 aja. Kemudian kita ganti addressnya jadi 100. Kita pakai buat kontaktor gitu. Atau motor deh. Nah, begitu. Nah, kita tinggal panggil aja tuh. Kalau 0 kan tadi buat push button on ya. Buat push button off. Kalau 1 buat push button on. Nah, kita tambahin OR buat kontaknya. Nah, nanti kita tambahin coil buat untuk kontaknya ya, kontaktornya gitu. Alamatnya 100. Nah, ini adalah rangkaian sederhananya dari PLC ladder diagram untuk direct online. Ini secara sederhana kayak gini tok gitu. Hampir sama seperti instalasi motor, cuman larinya ke samping. Kalau instalasi motor kan larinya ke bawah, gambar rangkaiannya larinya ke bawah. Kalau rangkaian ladder itu larinya ke samping gitu. Nah, kita simulasikan untuk memastikan rangkaian ini benar atau enggak gitu. Nah, jika tidak sekilas, ini tampak simulasinya. Kita coba tekan tombol on. Nah, maka rangkaian bekerja ya, kontaktornya nyala. Dan kita tekan tombol push button off, rangkaiannya mati. Begitu. Kita keluarin. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan mengenai dasar dari PLC ya. Kalau teman-teman ingin menanyakan lebih lanjut, sebaiknya diadakan
nanti pertemuan selanjutnya saya bakal jelaskan bagaimana cara membuat beberapa program, ya beberapa program di PLC, ya terutama untuk program instalasi motor listrik. Nah, jadi nanti kita coba terjemahkan ya. Kita coba terjemahkan. Selamat datang Rifan. Rifan telat masuknya ya. Nggak apa-apa lah. Nanti teman-teman tinggal menyampaikan lagi. Nah, selanjutnya akan kita komparasi ya. Jadi kemarin kalian mungkin sudah mempelajari beberapa rangkaian instalasi motor ya seperti direct online, ada forward reverse, ada start delta ya, ada apalagi ada simultan. Nah, kita coba compare rangkaian tersebut ke ladder diagram PLC. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya coba share screen lagi. Kelihatan ya PPT-nya ya? PPT-nya kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara merangkai sistem PLC. Nah, ini kan terlihat banyak sekali kabel yang dirangkai ya. Ini gimana sih cara ngidupin si PLC? Kan nggak semata-mata kita langsung colok nyala gitu, enggak. Jadi PLC itu ada beberapa karakteristik ya, ada menggunakan kita pancing dulu DC-nya baru nyala, ada yang langsung nyolok langsung nyala itu bisa, tapi ada beberapa dipancing dulu DC-nya begitu. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah itu kita coba komparasi ya. Ini kan rangkaian instalasi motor listrik nih, direct online sama forward reverse. Kita coba terjemahkan ke dalam ladder diagram begitu. Nah, namun untuk minggu depan saya kasih tugas untuk mencoba membuat rangkaian flip-flop dan rangkaian timer dan rangkaian counter. Begitu ya. Kalian coba cari referensinya biar kalian coba ulik sendiri. Nah, kalau misalnya kalian bingung, silakan tanyakan di grup WhatsApp ya. Jadi kalian belajarnya tidak diberi terus gitu. Kalian coba cari dan cari. Nanti kalian lama-lama, kalau kalian ulik sendiri, saya yakin kalian bakal bisa sendiri. Begitu. Mungkin itu. Sampai sini ada pertanyaan? Koni mungkin dari tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Mungkin Dias? Dias, mananya Dias? Yang baru masuk, nggak bakal saya tanya lah, masa telat kalian ya, Ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Saya mau nanya, Pak. Siapa tuh? Akil. Oke, silakan Akil. Kan tadi tuh ada PLC mikro, rek, pack, dan mini. Itu perbedaannya apa ya, Pak? Dan itu tuh jenis PLC apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, jadi untuk PLC itu sebenarnya kalau kita lihat itu kayak HP ya, ada jenis-jenis kategorinya ya, ada versi yang kecil, HP jadul, ya bukan berarti jadul juga. Jadi itu sebenarnya untuk kemampuan seberapa jauh dia bisa digunakan sih sebenarnya. Kalau PLC mikro itu kemampuannya kecil, tegangannya kecil ya. Biasanya itu buat lampu LED, lampu-lampu kecil gitu-gitu. Terus kalau buat PLC mini itu buat rangkainya lebih besar kayak lampu indikator buat AC begitu ya. Kalau PLC rak itu buat distribusi part atau sistem produksi yang sifatnya banyak relay, banyak kontrol yang harus dikendalikan. Jadi itu sebenarnya nggak terpaku sama kemampuan dalam mengendalikan ya, tapi terpaku sama berapa jumlah input outputnya yang bisa dipakai.
Kalau mikro itu kemampuannya lebih kecil dan secara fisik pun kecil. Kalau PLC mini agak gede dikit, gitu ya. Lebih 2 kalinya mikro ya, 2 kalinya mikro disebut dengan PLC mini. Biasanya kalau yang mini itu I/O-nya ya paling cuman berapa sih, 4 sama 4 ya 8 I/O. Inputnya 4, outputnya 4 gitu. Kalau PLC rack itu bisa sampai 20 input, 20 output. Nah, berarti total I/O-nya 40 kayak gitu. Yaitu gimana kebutuhan sih lagi-lagi untuk kategori PLC mini ya, PLC mikro, mini dan rack itu gimana kebutuhan dan kemampuan dalam mengendalikan suatu rangkaian gitu. Pasti PLC rack itu lebih diunggulkan karena kemampuan dia yang tingkatannya itu lebih advance dibandingkan PLC yang lain gitu. Kalau bisa dilihat untuk PLC mikro itu merek dagangnya cuma satu kalau di Indonesia itu. Namanya Outsil. Outsell bahasanya Outsil. Outsil PLC itu produk lokal. Kalau PLC mini itu biasanya ada Siemens ya, ada terus Schneider. Kalau teman-teman pakai Zelio software, nah itu bisa. Untuk PLC rack-nya juga ada Schneider. Kemudian PLC rack-nya itu ada Siemens ya, ada Mitsubishi. Kemudian sampai merek dagang untuk apa ya, waktu itu ada sih yang lebih bagus. Namanya kalau nggak salah Allen Bradley. Kalau mungkin teman-teman bisa mencari sendiri. Allen Bradley itu produk Amerika. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Pak, terima kasih. Oke. Untuk yang lain mungkin? Poni, berani nggak Poni? Cukup, Pak. Ya, cukup aja kamu malah. Tia atau Uus mau nanya atau Mailani silakan. Kalau mau nanya silakan. Ini kalau kalian nanya berarti kalian paham. Kalau kalian diem berarti kalian nggak paham. Sok. Kalau nggak ada nanti saya balik nanya deh. Gimana? Oke, saya balik nanya aja ya. Coba. Pak, Oke, silakan dia. izin tanya. Ya, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan soal PLC mini, PLC mikro, dan PLC RAT. Nah, dalam implementasinya itu seperti apa ketika PLC ini? Sudah Pak, itu aja. Oke, jadi buat implementasi rack, dari mikro dulu ya, dari mikro, mini, dan rack sebenarnya itu lagi-lagi bahasa implementasinya itu lagi-lagi gimana kebutuhan. Kalau sifatnya buat rumah ya, buat rumahan ya, kalau teman-teman pengen bergengsi, biasanya itu buat home industrial gitu ya, itu cukup pakai mikro aja itu juga cukup, kayak gitu. Kalau mini itu biasanya buat industri menengah dan rangkaiannya itu ya nggak begitu rumit gitu. Dan input outputnya juga dikit gitu. Paling buat ngendaliin motor satu begitu ya, ngendaliin motor satu sama sensor atau conveyor satu begitu untuk PLC mini. Sama nanti buat drilling gitu ya, drilling tahu nggak, buat ngebor gitu. Itu satu buat industri menengah lah. Nah, kalau PLC rack biasanya buat industri yang skalanya besar. Nah, tapi lagi-lagi bagaimana kebutuhan? Biasanya PT-PT itu ya ada, dia combine sih, ada di beberapa sistem dia make mini ya, dia beberapa sistem make rack. Habis itu dia make mikro. Ya, lagi-lagi ya sebagaimana si sistem itu pengen ngejalaninnya itu seperti apa, kayak gitu ya. Misalnya ada satu proses produksi di mana
itu perlu dipisah-pisah ya, kayak misalnya buat transfer batu bara ya. Buat transfer batu bara itu biasanya di PLTU. Kalau misalnya satu sistem itu pengen kita buat mandiri ya. Kalau sistem itu dibuat mandiri, misalnya kan sistemnya ditaruh di dermaga. Nggak mungkin kalau misalnya kita pakai PLC rack yang posisinya ada di subunit paling jauh dan dikendalikan dari jarak jauh. Bisa aja sebenarnya. Cuman kalau buat proses maintenance itu pasti bakal lebih ribet. Nah, kayak gitu contohnya. Kalau saya sederhanakan gini deh. Kita mau buat ngendaliin satu motor, ya cukup pakai satu PLC yang mini. Begitu. Kalau misalnya kita pengen ngendaliin 10 motor, ya kita pakai PLC rack. Kayak gitu. Lagi-lagi gimana kebutuhan. Dan kebutuhan produksi pabrik itu pasti banyak banget. Ada yang memaksa kita untuk memakai lebih dari satu PLC dalam satu sistem. Dan perlu diingat di industri itu tidak mentok dalam satu industri besar ya, kayak PLTU, terus di KS, yang menetapkan target harus produksi berapa banyak besi mentahan ya. Kalau di PLTU harus berapa megawatt yang harus dihasilkan ya. Jadi itu tidak bisa semerta-merta kita langsung mengkambing hitamkan, ini cuma pakai PLC satu doang. Nggak bisa kayak gitu. Ini pasti banyak sekali sistem yang digunakan gitu. Dan kalau teman-teman nanti praktik industri di sana, teman-teman bakal tahu ya. Jadi itu pembagian sistem di PLT itu ada banyak, ada sub-sub unitnya. Di atas itu kan ada unit, di bawahnya ada sub-sub unitnya. Di bawah sub-unit ada sub-subnya lagi. Jadi proses pembagiannya itu dibuat sedemikian rupa biar pada saat penjalanan proses atau produksi itu lebih terjaga gitu ya, nggak banyak. Kalau rusak ya udah tinggal panggil ke subunitnya, nggak usah manggil yang atasnya kayak gitu. Nah, contoh pembagiannya itu kalau dilihat secara sederhana itu buat bahasa Indonesianya gini deh, pengambilan batu bara, masak batu bara, bukan masak, naruh batu bara, masuk batu bara, masak batu bara, terus ngolah batu bara yang dimasak jadi uap. Nah, habis jadi uap dikendaliin sama generator, dari generator diubah ke listrik kayak gitu. Itu bagian-bagiannya secara sederhana kayak gitu. Nah, di dalam bagian-bagian yang intinya itu pasti ada sub-sub-subnya. Nah, itu yang dinamakan kenapa kita membagi-bagikan kapan kita harus pakai PLC rack, kapan kita harus pakai PLC ini, dan kapan kita nggak usah pakai PLC kayak gitu. Jadi nggak harus pakai PLC, tapi gimana kebutuhan lagi-lagi. Itu. Oke, Dias, sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Yang lain mungkin yang masih bingung. Pak, mau nanya, baru kepikiran Pak. Oke, silakan. Jadi, ya kan kalau misalnya di industri kan itu biasanya input buat ke PLC-nya itu justru nggak pakai kayak switch gitu kan Pak, nggak pakai push button. Itu biasanya pakai HMI. Itu kalau untuk programnya itu sama aja apa beda Pak? Oke. Sebelum kita masuk ke HMI, ya mungkin Poni udah ngelihat di YouTube kayaknya ada HMI, PLC itu kayak satu kesatuan sebenarnya. Nah, kalau kita pengen mengkoneksikan beberapa, itu namanya bisa dibilang itu masuknya ke peralatan penunjang ya, peralatan penunjang. Sebenarnya HMI itu fungsinya buat monitoring sistem secara langsung. Ya, sama kayak PC. Cuman HMI itu lebih ke interface, namanya juga human machine interface. Jadi yang di interface itu proses mesinnya. Mesin ini udah berjalan belum sih? Ada indikatornya kayak on off, cutting atau tidak cutting ya. Udah cutting itu udah motong atau belum, udah jalan atau belum. Nah, itu interkoneksinya itu dilihat secara langsung. Kalau kita pakai ladder kan nggak selamanya laptop itu nempel terus sama PLC. Nah, makanya digunakanlah HMI sebagai monitoring sistem secara langsung dan dapat diamati
di layar panelnya, panel kontrol ya, biasanya di panel kontrol ada HMI-nya. Nah, kemudian untuk cara mengkoneksikannya, itu tidak semua PLC punya HMI, oke? Cuman ada beberapa doang. Nah, kalaupun pengen kita pakai Omron sebagai nanti buat HMI-nya, yaitu perlu yang namanya adaptor tambahan, dan itu perlu di-download, dan itu perlu dikoneksikan firmware-nya. Jadi kalau misalnya itu nggak cocok, ya nggak bakal jalan. Kayak gitu, ya. Kemudian, mungkin itu ya buat mengkoneksikannya kayak gitu. Jadi, ya cocok nggak cocok. Kalau misalnya kita pakai Omron, PLC-nya, kemudian HMI-nya Siemens, kira-kira cocok atau enggak? Bisa dicocokkan, asal drivernya sama. Kayak gitu. Dan proses interkoneksinya itu di PLC-nya itu ada sendiri. Dia connect, dan bentuknya kalau teman-teman sudah pernah mendesain suatu proses parting distribusi, ya itu sebenarnya udah masuk ke tingkatan PLC yang lebih advance ya. Gimana cara ngekoneksiin, gimana cara ngubah tampilan HMI-nya, interface HMI-nya, kayak gitu. Gimana cara ngubah proses distribusinya, kayak gitu. Jadi lagi-lagi itu dikoneksikannya ya tetap pakai USB sebenarnya, dan itu nanti perlu diprogram. Jadi 2 kali ya, sudah kita buat laddernya, habis itu kita transfer juga ke HMI-nya, habis itu ada 3 kali. Kita bikin ladder di software-nya, transfer ke PLC, dari PLC kita koneksikan dengan HMI. Nah, kalau connect, ya interface-nya bakal connect tuh. Ya bakal cocok tuh. Kalau jalan ya dia running tuh, on gitu. Kalau nggak jalan ya off gitu. Jadi kayak gitu lah. Teman-teman bisa googling aja, sambil googling gimana sih interface dari HMI secara real. Gitu. Saya nggak punya gambarnya soalnya gimana gitu. Ya soal kalau secara sederhana sih kayak gitu. Buat monitoring on off kayak gitulah. Buat monitoring jalan atau tidak. Kayak gitu. Buat monitoring memotong atau tidak. Mungkin itu, Foni. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ada yang lain mungkin? Ya, masih ada. Ya, bentar lagi. Kalau tidak ada, mungkin saya, ini karena udah banyak yang nanya, saya nggak jadi nanya deh. Mungkin mungkin teman-teman perwakilan dari teman-teman bisa menyimpulkan materi pada hari ini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. PLC itu apa gitu. Silakan. Mungkin Melanie bisa menyimpulkan. Atau Uus mau menyimpulkan, Uus? Jadi kalau yang US dapat dari materi kali ini, kalau untuk PLC itu dia gunanya untuk menggerakkan apa sih, kayak yang tangan yang di kayak mobil beko itu. Nah itu, jadi dia kalau misalkan untuk kodenya bisa kita atur sendiri. Kalau misalkan mau ke atas tuh kodenya berapa, atau mau ke bawah itu kodenya berapa. Udah sih, itu aja Pak. Oke, yang lain mungkin bisa menambahkan. Kalau tidak, saya tutup. Oke, cukup ya. Oke, buat pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara merangkai sistem PLC-nya ya. Kita belajar basic-nya, habis itu kita belajar cara transfer programnya, habis itu kita belajar simulasi secara real time dari software ke hardware, habis itu dikontrol pakai tombol sama aktuator. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa untuk hari berikutnya pelajaran instalasi motor listrik, khususnya bidang PLC. Terima kasih. Allahul muwafiq wa mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. silakan istirahat. Yuk, silakan.